Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba kembali ke materi yang salah satu bagian dari Open Channel, yaitu untuk mengetahui efek perubahan luas penampang lokal pada aliran ideal saluran terbuka. Slide ini disusun oleh Pak Purniadi Mubala, salah satu dosen teknik permesinan kapal. Kita bisa lihat di slide kedua. Ini salah satunya adalah efek perubahan ketinggian saluran. Jadi gini, kalau kita pada saluran tertutup, salah satunya pipa, maka perubahan ketinggian saluran ini jarang terjadi. Karena apa? Rata-rata ukuran pipa itu akan sangat identik dari awal sampai akhir. Nah, pada saluran terbuka, ini salah satu contohnya adalah ini. Ini contohnya biru, misalkan air itu. Yang terjadi adalah pada saat aliran ini mengalir, pada titik tertentu bisa saja terjadi perubahan ketinggian saluran. Jadi contohnya ini. Jadi dari titik ini Y, ketinggian fluidanya, dan arah X itu adalah arah aliran, arah X. Nah, ini Z, ini adalah perubahan ketinggian dari permukaan saluran. Nah, efek dari perubahan ketinggian saluran ini bisa saja akan memberikan dua kemungkinan perubahan. Pertama, permukaannya akan turun. Jadi free surface adalah permukaan fluida yang terkena berhadapan dengan udara luar. Ini bisa saja dia malah turun atau dia malah naik. Nah, seperti ini. Ada dua kemungkinan. Nah, ini kita akan pelajari di belakang apakah perubahan yang terjadi menyebabkan kenaikan free surface-nya atau penurunan free surface-nya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke persamaan ini, kita coba kembali lagi ke materi tentang dasar-dasar Open Channel yang ini. Jadi pada saat kita bicara tentang persamaannya adalah seperti ini. Jadi ada keseimbangan energi pada saluran terbuka. Di sini ada faktor. Jadi keseimbangan energi itu, jadi faktornya ada ini, misalkan dua titik. Ada energi akibat tekanan. Ini adalah mewakili tekanan hidrostatiknya, dan energi kinetiknya, dan energi potensial Z-nya. Ini Z, Y, dan juga energi hidrostatik tekanan. Nah, jadi pada saat faktor rho G kita keluarkan, maka akan ada persamaan yang hanya mewakili kecepatan, ketinggian permukaan, sama ketinggian permukaan saluran, seperti ini. Ini yang dinamakan head loss-nya. Ini apabila head loss diperhitungkan, maka akan seperti ini. Jadi pada saat kita keseimbangan energi, maka titik 1 akan sama dengan titik 2, semua energinya di sini. Tapi kondisi titik idealnya harusnya selalu terjadi head loss di sini. Jadi akan energi titik 1 akan sama dengan energi titik 2 ditambah head loss yang hilang di sini. Nah, persamaan ini akan kita bahas di bab yang berikutnya, yaitu bahwa keseimbangan energinya head itu adalah sama dengan energi kinetik, energi tekanan hidrostatik, sama potensial Z-nya di sini. Makanya head total itu akan sama dengan ini. Nah, ingat teman-teman, pada saat kita bicara tentang aliran, di situ akan ada kecepatan fluida yang mengalir, yang dia juga akan mempengaruhi kapasitas aliran atau volume rate-nya. Nah, volume rate sama dengan luas penampang kali kecepatan di sini. Ini kecepatan diidentikan dengan U dan luas penampang A. Nah, pada saat nilai ini dimasukkan persamaan ini, maka akan didapatkan bahwa head totalnya adalah ini, Q2. Nah, kenapa ada keluar B dan Y pangkat 2? Nanti kita balik lagi sini di bab pertama. Pada saat kita bicara tentang aliran yang melalui saluran terbuka memiliki bentuk rektangular.
bahwa nilai lebarnya B itu dan lebar B dan tingginya permukaan adalah Y. Makanya luas penambangnya B kali Y. Makanya pada saat di sini nilai A-nya ini adalah sama dengan B kuadrat kali Y kuadrat. Kenapa Y kuadrat? Karena di sini U-nya adalah pangkat 2. Oke, mungkin teman-teman bisa memahami ini lebih detail. Oke. Nah, berikutnya pada slide berikutnya. Pada saat kita ingin mengetahui apa perubahan efek perubahan ketinggian salurannya. Pada bicara tentang head, ini headnya adalah seperti ini dapatkan dari persamaan tadi. Maka perubahan head sepanjang saluran dari nilai X ini akan berubah terus headnya dari titik 1 sampai titik 2. Jadi pada saat ini ingin tahu perubahannya, makanya headnya itu perubahan differential head terhadap X, jadi terhadap sumbu X sepanjang aliran itu akan sama dengan ya Y perubahan dia terhadap X-nya ini Y-nya terhadap X, DY terhadap X, DZ terhadap X. Nah, jadi pada kondisi ideal ya kembali lagi bahwa pada saat kondisi ideal sebenarnya adalah tidak ada perubahan energi head sepanjang saluran atau differential HT head terhadap X asuran 0. Kenapa seperti ini? Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi pada saat kita bicara tentang persamaan ideal, jadi artinya keseimbangan energinya adalah energi titik 1 akan sama dengan titik 2. Artinya tidak ada perubahan sama sekali. Nilainya totalnya akan sama. Makanya energi penurunan headnya terhadap X nilainya sama dengan 0. Artinya sepanjang saluran X itu tidak akan terjadi perubahan headnya. Tidak ada perubahan energi sepanjang titik X-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian kedua bahwa kita sudah tahu bahwa diferensialnya head terhadap dx sepanjang saluran dx tadi itu akan sama dengan 0. Artinya tidak akan ada perubahan nilai head energi sepanjang saluran dx. Nah, akhirnya didapatkan persamaannya seperti ini. Persamaan seperti ini. Nah, sebenarnya ini ujungnya adalah apa? Kita itu pengen tahu efek perubahan ketinggian saluran. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti diturunkan ini proses matematika yang didapatkan bahwa akan didapatkan seperti ini, bahwa dy dx. Nah, ini kita coba pahami apa yang dimaksud dy dx. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, apa yang dimaksud dy dx yaitu perubahan tinggi permukaan fluidanya di titik X. Nah, sepanjang titik X itu dy dx. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dz dx? Nah, artinya perubahan nilai Z. Nanti nilai Z adalah ini, jadi perubahan ketinggian salurannya. Nah, kita akhirnya bisa dapatkan korelasi di sini. Kita ini persamaannya diturunkan. Teman-teman bisa melakukan penurunan sendiri bahwa nilai dy dx itu perubahan dari tinggi permukaan saluran terhadap permukaan fluida terhadap sepanjang X itu sama dengan perubahan tinggi saluran dz per dx. Ini tinggi saluran tadi, tinggi permukaan salurannya dibagi sama Q2 QB2 ya berarti sama dengan 1. Nah, yang perlu dipahami adalah nilai ini adalah sama dengan nilai Froude number-nya. Jadi artinya di sini dapat disimpulkan bahwa perubahan tinggi permukaan fluida yang mengalir di titik X itu akan sangat dipengaruhi oleh bilangan Froude number-nya dan juga perubahan dari tinggi salurannya dy dz. Seperti ini. Ini kesimpulan awalnya. Nah, bagaimana ini diterapkannya?